Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Pejuang Rupiah dimanapun para sobat berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tentunya kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari segala penyakit ya yang sekarang sedang melanda negara kita ini ya. Dan untuk kali ini ya saya sampaikan ada update terbaru dari aplikasi B-Network ya, dimana update ini sebenarnya sudah ketinggalan ya beberapa hari yang lalu, dan baru kali ini saya bisa memberikan informasi kepada para sobat semua, di mana update terbaru ini ya di sini dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2022 kemarin. Nah, apa saja isinya ya di sini? Mari kita lihat ya di sini. Preview B-Network Plans for kuartal ke-1. Jadi di sini judulnya adalah tentang rencana pekerjaan ya yang akan dilakukan oleh pihak pengembang dari aplikasi B-Network ini ya pada kuartal ke-1. Nah, kuartal ke-1 itu mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Di sini ya akan saya berikan sedikit penjelasan ya, termasuk kuartal ke-1 itu masuk dari bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Jadi per 4 bulan ya. Jadi dibagi dari 12 bulan dibagi 4 ya. Jadi ada dalam 1 tahun itu ada 4 kuartal. Nah, kuartal ke-1 itu ya dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, apa saja rencananya ya yang akan dilakukan oleh pihak pengembang aplikasi B-Network ini disampaikan di updateannya ini ya. Di sini ada 4 perihal ya yang akan atau yang sedang mungkin dikerjakan oleh pihak pengembang dari aplikasi B-Network, dan apa saja isinya. Nah, di sini ya ini akan saya translatekan dulu ke dalam bahasa Indonesia ya, dan mari kita simak ya bareng-bareng ya para sahabatku sobat pejuang rupiah semua, para pengguna aplikasi B-Network. Dan di sini ya ini sudah saya copy tadi ya, sudah saya salin ya di sini ya, updateannya ya di sini. Nah, ini dari mulai atas sampai nomor 1 ya, job desk-nya nyampe nomor 4, dan isinya adalah ini ya. Dan di sini mohon ya para sobat nih mohon disimak ya. Di sini saya akan bacakan ya hasil dari terjemahan updatean yang diberikan oleh pihak aplikasi B-Network. Salam untuk semua pionir. Sudah lama sejak berita terakhir, kami yakin sebagian besar perintis kami akan tertarik untuk mengetahui beberapa rencana jaringan B untuk kuartal ini. Karena kami telah memposting peta jalan singkat di media sosial sebelumnya. Kami akan menjelaskan rencana untuk kuartal ke-1 ini secara rinci ya. Nah, di sini nomor satunya adalah rencana yang akan dikerjakan adalah atau job desk ya yang akan dikerjakan oleh pihak aplikasi B-Network ini. Yang pertama, KYC paling dinanti akan dibuka pada kuartal ini. Tanggal pembukaan dan dokumen identitas yang diperlukan akan disebutkan dalam pemberitahuan kami berikutnya. Nah, jadi isi dari poin yang pertama tentang job desk-nya atau rencana yang akan dikerjakan oleh pihak pengembang B-Network ini, yang pertama masalah KYC. Dan tentunya ya masalah KYC ini adalah kabar yang cukup menggembirakan buat kita para pengguna aplikasi B-Network ya, dimana proses KYC ini sebenarnya sudah berjalan ya
di bulan kemarin atau di tahun kemarin di akhir Desember 2021 ya, dimana KYC tersebut itu hanya untuk diprioritaskan bagi member yang punya paspor saja. Jadi bagi kita yang tidak punya paspor ya, itu tidak bisa melakukan KYC ya kemarin pada bulan Desember tersebut ya, termasuk saya ya. Jadi saya belum bisa melakukan KYC di akun Binetwork ini karena saya ya tidak mempunyai paspor. Dan mudah-mudahan ini ya, yang poin pertama ini ya, proses pengerjaan KYC ini mudah-mudahan ini, harapan saya mungkin juga harapan dari para pengguna aplikasi Binetwork se-Nusantara ini ya, mudah-mudahan saja KYC yang sekarang atau nanti yang bisa yang akan dikerjakan prosesnya ya, di sini mudah-mudahan proses KYC-nya ini bisa menggunakan kartu identitas kita atau KTP ya, atau juga bisa SIM ya. Nah, jadi hanya dua itulah yang mayoritas orang punya ya, tapi kalau paspor hanya sebagian kecil orang yang punya, tapi kalau KTP itu semua pasti punya ya, dan SIM itu pasti punya. Jadi mudah-mudahan KYC ini kedepannya ya, ini bisa cepat terrealisasi dan kita bisa gunakan, dan tentunya harapan kita semua ya agar KYC-nya itu bisa menggunakan KTP ya. Terus pada poin kedua ya, di sini dijelaskan kami akan terus berupaya mengoptimalkan Square dan Square 2.0 akan segera menemui Anda dengan pengalaman fungsional yang lebih baik. Nah, jadi kalau poin di nomor 2 ini mungkin ini ke arah aplikasinya ya, ke arah aplikasi Binetwork itu sendiri. Mungkin nanti kedepannya akan ada update-updatean terbaru lagi dari aplikasinya ya, agar bisa lebih bagus lagi ya sistemnya, dan mungkin akan ada penambahan fitur lain atau ada update-update juga yang lainnya ya. Tentunya di sini berkaitan dengan aplikasi Binetwork itu sendiri. Dan pada poin yang ketiga yang merupakan jadi job desk-nya aplikasi Binetwork ini, kami telah membuat kemajuan pada wallet beta saat ini yang membutuhkan upaya untuk mencapai fungsionalitas penuh dari wallet resmi. Pantau terus dan tunggu wallet resmi segera. Nah, di sini pada poin 3 ya, ini kesimpulan saya ya. Di sini jadi nomor 3 ini pihak pengembang dari aplikasi Binetwork ini sedang mengerjakan proses ini ya, dompet atau wallet, dimana pada saat sekarang kan masih proses beta ya, dan mudah-mudahan proses betanya ini tahap uji cobanya ini ya, atau testnetnya ini bisa berjalan sesuai harapan yang diinginkan oleh para pihak pengembangnya, dan mudah-mudahan ini bisa cepat terrealisasi juga dan kita sampai menuju wallet resminya ya. Dan kita di sini tentunya menunggu ya, walaupun tidak dikatakan di sini, dan tunggu wallet resmi segera. Nah, terus nomor 4-nya di sini ya, kami telah melakukan perbaikan untuk beberapa bug dan pengalaman, terutama untuk bahasa global dan untuk mengurangi kesulitan dalam penggunaan dengan upaya bersama dari komunitas kami. Nah, di sini pada poin nomor 4 ya, di sini dikatakan bahwa pihak pengembang dari aplikasi Binetwork ini terus berusaha dan berupaya mungkin ya, sudah bekerja keras sampai saat ini untuk melakukan perbaikan sistem ya, pada sistem aplikasi Binetwork ini agar tidak terjadi bug ya, atau error ya pada aplikasi Binetwork ini ya, mungkin karena ada masalah-masalah jaringan atau ada serangan hacker atau apa ya. Dan di sini mungkin pihak dari pengembang ini akan terus berupaya ya
akan terus meningkatkan kinerjanya, terus agar aplikasi Binetwork ini agar bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan di sini ya, yang terakhir, paket Binetwork untuk kuartal ke-1 adalah seperti ke atas. Oh, jadi di sini itulah ya gambaran mungkin job desk atau list pekerjaan yang akan dilakukan pada kuartal ke-1 ini. Nah, di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka yang mendukung kami sepanjang waktu. Terus mari wujudkan visi awal kita bersama-sama dengan mengundang lebih banyak pionir untuk bergabung dan membangun jaringan yang kuat. Jaringan Lebah Dau 2022 bulan 2 tanggal 23. Nah, jadi Sobat Pejuang Rupiah, khususnya para pengguna BI, tentunya ini adalah informasi yang bagus ya, yang cukup menggembirakan juga buat kita selaku pengguna aplikasi Binetwork ya, karena aplikasi Binetwork ini terus ya melakukan kerja keras ya, dan terus berupaya agar aplikasinya bisa jauh lebih baik lagi, dan tentunya yang sudah menjadi peta jalan atau roadmapnya dari aplikasi ini juga ya bisa cepat terrealisasi dan bisa selesai. Nah, jadi inilah informasi atau update terbaru yang bisa dapat saya sampaikan melalui channel Pejuang Rupiah ini ya. Di sini kita tentunya berharap dan berdoa mudah-mudahan kedepannya ya aplikasi Binetwork ini bisa cepat ya menyelesaikan yang sudah menjadi peta jalan atau rencana yang sudah direncanakan ya. Dan tentunya kita sebagai member harus mendorong dan mensupport kepada aplikasi Binetwork ini ya. Di sini kita tentunya dengan berbicara yang positif, memberikan informasi yang positif ya, jangan memberikan kesan yang negatif tentang aplikasi ini. Dan tentunya kita kalau bisa ya ajak orang lain terus ya bergabung ke aplikasi Binetwork ini, karena di sini jumlah penggunanya hampir mau mendekati 100 juta dan tujuan akhirnya yaitu di 1 billion atau di 1 miliar pengguna ya, di 1 miliar pengguna, maka aplikasi ini sudah tidak bisa ditambang lagi atau selesai ya. Dan di sini ya, bagi para sobat yang baru menemukan channel Pejuang Rupiah ini dan baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ini, saya mohon support dan dukungannya untuk menekan like-nya ya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel Pejuang Rupiah ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tanda loncengnya biar kedepannya tentunya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan terupdate dari channel Pejuang Rupiah ini. Dan jikalau menurut sahabatku ya para sobat, video ini dianggap bagus, ada manfaatnya buat rekanan kita, sahabat kita, keluarga kita di luaran sana, tentunya tidak ada salahnya ya video ini di-share kepada mereka biar mereka juga bisa mendapatkan notifikasi ya, informasi terbaru dan terupdate dari channel Pejuang Rupiah ini. Dan tentunya kita jadi akan terbantu ya, jadi kita tidak perlu lagi menjelaskan ini itu ya tentang usaha yang sedang kita jalankan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para sobat Pejuang Rupiah yang sudah mendukung channel Pejuang Rupiah ini dengan menekan subscribe dan menyalakan tanda loncengnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang terakhir ya, saya sarankan kepada yang belum bergabung di aplikasi Binetwork ini ya, segeralah bergabung karena kesempatan kita masih cukup panjang ya ke depannya, karena jumlah pengguna dari aplikasi Binetwork ini pada saat ini belum mencapai 100 juta. Jadi masih panjang ya untuk mencapai ke
1 miliar pengguna. Di sini tentunya ini rencananya cukup panjang ya, sampai 1 billion, 1 miliar pengguna. Nah, di sini ya, jikalau sahabatku ya, para sobat yang belum bergabung dan ingin bergabung di aplikasi BIN Network ini, ya tentunya ya, jikalau tidak keberatan silahkan menggunakan kode undangan saya, yaitu PPN83 ya, yang seperti ada di bawah tim ini ya. Di situ tulisannya ya, kode referralnya seperti itu ya, PPN83. Dan kenapa ya kita harus masuk ke aplikasi BIN Network ini ya, tentunya aplikasi mining kripto seperti BIN Network ini ya, dan aplikasi yang lainnya ya, mungkin banyak yang sudah saya berikan tutorialnya. Itu kenapa kita harus bergabung ya. Di sini saya ya, menurut saya ya, ini pandangan saya ya, tentunya karena kedepannya ya, masa depan semakin maju, semakin canggih ya, dan semakin tentunya semakin wah lah ya. Jadi ada yang banyak bahkan tidak kepikiran sama kita, ternyata dunia ini sudah jauh berubahnya, dan perubahan-perubahan itu tentunya tidak dapat dihindarkan. Dan kedepannya pun yang namanya aset digital pun ya, seperti ini mungkin kedepannya ini akan sangat kita butuhkan kedepannya ya. Jadi mumpung ya, gunakanlah aji mumpung nih ya, mumpung gratis dan mumpung kita masih sehat, kita masih cukup banyak waktu ya untuk mengerjakan aplikasi ini. Dan karena tidak perlu repot-repot ya, cukup 1 menit saja mengaktifkan aplikasi seperti ini, udah ya, kita tinggalkan beres. Dan tambahan lagi, karena yang namanya aset digital ya, aset digital, yang namanya aset konvensional saja ya, seperti rumah, tanah, dan yang lain-lain, itu semakin lama tentunya harganya pun semakin mahal. Dan apalagi ini ya, ini adalah aset mata uang digital ya. Kedepannya kalau kita menjalankan aplikasi ya, apalagi gabung dari awal-awal, itu kita seriuskan, kita konsisten ya, terus tiap hari, tidak pernah lupa atau tidak pernah ketinggalan untuk mengaktifkan si aplikasinya, maka otomatis poin kita akan banyak. Dan tentunya kalau sudah ada harganya pun, kita jangan langsung buru-buru kita jual dulu ya. Kita tunggu dulu, kita pantau dulu ya, sampai harganya itu sesuai yang kita inginkan. Karena kalau nanti dijual di harga murah, pada saat sudah launching kita jual koin kita di harga murah, tentunya kita kedepannya yang rugi ya, kita juga sendiri yang rugi. Kalau mau menjual silakan saja, tapi kalau pada di saat awal launching itu saya sarankan sedikit saja ya, sedikit saja, sisanya itu banyak itu kita tahan ya, tentunya nanti itu akan menjadi aset yang tak ternilai harganya di tahun-tahun yang akan datang. Jadi itulah pesan saya kepada sahabatku para pencinta aplikasi ya, baik BIN Network ini ataupun aplikasi seperti P-Network, Alpha Network, One Network, Star Network, dan yang lain-lain ya. Saya sarankan tetap jaga konsistensinya agar tetap fokus ya, agar tetap fokus, jangan sampai mati ini aplikasinya 1 kali 24 jamnya, ataupun ada yang per 4 jam sekali, ataupun ada yang sejam sekalinya ya. Itu tetap kita kerjakan ya, walaupun memang pada saat ini belum ada harganya, tapi yakin dan percayalah ya, kita usaha ya, tentunya usaha kita semakin banyak, tentunya harapan kita juga semakin banyak. Nah, di sini kalau misalkan aplikasi satu scam, tentunya kan masih banyak aplikasi yang lain. Tapi kalau kita mengikuti hanya satu dua, kalau misalkan yang dua gagal gimana? Ya, jadi otomatis harapannya akan jauh lebih sedikit ya, tentunya dimana saya sering menginformasikan, sering mengasih konten terbaru ya, tentang aplikasi mining kripto terbaru, agar kita bisa mempunyai harapan yang jauh lebih besar lagi. Dan tentunya semakin besar harapan itu ya, tentunya kita akan bisa terwujud tentunya suatu impian kita ke depannya, yang ingin punya itu ya, ingin memimpikan beli ini beli itu, tentunya semakin banyak
aset yang kita miliki tentunya nanti juga akan terwujud. Yang penting kita usaha dan ikhtiar, masalah hasil kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk informasi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa berhasil dan sukses berjamaah di aplikasi-aplikasi seperti ini. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.